Munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Akidah Islam di masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar. Sehingga pada masa ini, corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Akidah Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada pemerintahan Abu Bakar 11-13 Hijriah dan Umar bin Khattab 13-23 Hijriah, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan 23-30 Hijriah melakukan reformasi di bidang administrasi pemerintahan. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, dan Perang Siffin, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, tema utama perdebatan para mutakallimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Akidah Islam di masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh umat Islam. Nah, umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istita'ah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Pada akhirnya, ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Motor penggerak paham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikiran yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatannya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Akidah Islam di masa Bani Abbasiyah. Pada masa kejayaan hubungan antara bangsa Arab dan Ajam, terjadi pertukaran ilmu pengetahuan melalui penerjemahan filsafat Yunani dan Persia. Hal ini melahirkan corak baru dalam pemikiran Islam, khususnya dalam ilmu kalam. Para mutakallimin menulis kitab-kitab sistematis seperti Al-Alim wa Al-Muta'allim karya Abu Hanifah dan Al-Fiqh Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i. Ilmu kalam berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun dan menjadi disiplin ilmu mandiri. Pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik, aliran Mu'tazilah dijadikan paham resmi negara, sehingga terjadi mihnah atau ujian akidah terhadap ulama yang tidak sepaham, terutama soal kemaklukan Al-Quran. Akibat tidak represif ini, Mu'tazilah kehilangan simpati umat. Lalu muncul Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dengan pemikiran akidah wasatiyah atau moderat yang menggunakan dalil nakli dan akli. Pemikiran mereka berkembang luas melalui para murid seperti Al-Baqillani, Al-Isfaraini, Al-Juwayni, dan Al-Ghazali. Akidah Islam sesudah masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah berkembang pesat dan menjadi mayoritas di kalangan umat Islam. Coraknya yang moderat atau wasatiyah dan mampu menggabungkan dalil nakli dan akli menjadikan keduanya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Namun, pada awal abad ke-8 Hijriah,
Ibnu Taimiyah muncul di Damaskus dan mengkritik pemikiran Asy'ariyah karena dianggap tidak murni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pemikirannya melahirkan gerakan Salafi yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ibnul Qayyim, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Peristiwa Tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab yaitu hakama yuhakimu tahkiman, yang berarti mengadili atau menjadikan seseorang sebagai hakim. Peristiwa Tahkim adalah peristiwa arbitrase atau pengadilan yang terjadi setelah Perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menyelesaikan sengketa kekuasaan dan pertumpahan darah dalam Perang Siffin. Latar belakang terjadinya Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Perang Siffin terjadi di antara pasukan Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat, dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan yang kala itu menjabat sebagai gubernur Syam. Penyebab utamanya yaitu Muawiyah menolak membaiat Ali sebelum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah sebelumnya, dan kerabat Muawiyah dihukum. Perang berlangsung sengit dan berakhir tanpa pemenang yang jelas. Upaya menghentikan perang. Saat pasukan Muawiyah terdesak, mereka mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Ini adalah isyarat untuk mengajak berdamai berdasarkan Al-Quran. Pasukan Ali terpecah. Sebagian ingin terus berperang, sebagian lagi menuntut Ali menerima ajakan tahkim. Ali akhirnya setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut lewat arbitrase atau tahkim. Jalannya peristiwa tahkim. Jalannya peristiwa tahkim yaitu dua hakim ditunjuk untuk mewakili masing-masing pihak. Abu Musa al-Asy'ari, wakil dari Ali, Amr bin As, wakil dari Muawiyah. Kesepakatan awal, kedua belah pihak setuju menyerahkan keputusan kepada dua hakim tersebut. Namun, terjadi manipulasi dari pihak Amr bin As. Hasil arbitrase, Abu Musa menyatakan bahwa kedua pemimpin harus mengundurkan diri untuk menghindari fitnah dan pilih pemimpin baru. Amr bin As berkhianat. Ia menyatakan bahwa Abu Musa telah mengundurkan Ali, tetapi ia tetap mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Akibatnya, peristiwa tahkim justru semakin memperkeruh situasi politik dan memecah umat Islam. Dampak peristiwa tahkim. Dampak dari peristiwa tahkim yang pertama ialah munculnya kelompok Khawarij. Sebagian pengikut Ali kecewa karena Ali memilih untuk menerima tahkim. Kemudian mereka memutuskan untuk keluar dari pasukan Ali dan membentuk kelompok baru yang diberi nama Khawarij. Khawarij menganggap tahkim sebagai bentuk syirik karena hanya Allah yang berhak mengadili. Yang kedua, perpecahan umat Islam. Islam terpecah menjadi 3 kelompok besar, yaitu Syiah sebagai pendukung Ali, Sunni sebagai pengikut Muawiyah dan mayoritas umat, dan Khawarij yang menolak keduanya. Yang ketiga, lemahnya pemerintahan Ali. Kekuasaan Ali semakin lemah, dan ia akhirnya terbunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam pada tahun 661 Masehi. Dan yang keempat, berdirinya dinasti Umayyah. Setelah Ali wafat, Muawiyah mengambil alih kekhalifahan dan mendirikan dinasti Umayyah di Damaskus.